Ya, baik. Selamat siang semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir dalam kelas kimia dasar kita pada siang menjelang sore hari ini. Kita akan memulai perkuliahan kimia dasar kita pada saat ini. Izinkan saya untuk men-sharingkan atau membagikan layar saya. Baik, kita masih eh, ada di materi reaksi redoks. Kalau kemarin kita berbicara mengenai bilangan oksidasi, terus materi atau pengertian-pengertian dari redoks. Hari ini kita akan berbicara mengenai penyetaraan reaksi dan bagaimana menghitungnya atau stoikiometrinya. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin kita mengingat kembali bagaimana pengertian dari redoks itu sendiri. Ada beberapa pengertian dari awal atau pengertian klasiknya itu para ahli menerjemahkan atau mengartikan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Tentunya ilmu pengetahuan dan gejala itu terus berkembang sehingga pada era modern pengertian reduksi dan oksidasi itu berkembang, di mana reduksi itu adalah proses penangkapan elektron yang ditandai dengan penurunan biloks, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron atau naiknya biloks atau bilangan oksidasi. Nah, di situ dalam reduksi oksidasi kita akan mengenal yang namanya oksidator atau bahasa lainnya pengoksidasi, dan juga reduktor atau atau yang dikenal dengan yang namanya pereduksi, di mana pengertian dari oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, nanti kalau misalnya saya memberikan soal tentukan oksidator, berarti oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Atau saya minta tentukan zat yang menjadi pereduksi, berarti senyawa atau zat itu dia mengalami oksidasi. Nah, satu informasi tambahan yang saya ingin berikan kepada kalian, dalam reaksi redoks itu kita tahu ada yang namanya perubahan bilangan oksidasi. Nah, perubahan bilangan oksidasi itu dia mempunyai ciri. Ya. Cirinya adalah dari suatu senyawa, dia berubah menjadi unsur. Ataupun sebaliknya, unsur menjadi senyawa. Nah, nanti kita bisa lihat dalam beberapa contoh soal atau latihan soal yang saya berikan selanjutnya. Oke. Ini ada sebuah contoh soal, ya. Contoh soal di mana soalnya berbunyi unsur yang mempunyai bilangan oksidasi yang sama dengan unsur Cl atau klor dalam HClO3 adalah ada A, Cr dalam CrO4 2-, B, Fe dalam FeCN6 3-, ada C yaitu Cr dalam Cr2O7 2-, D, Sb dalam SbO4 3-, dan terakhir ada pilihannya Mn dalam MnO4-. Nah, sekarang kita akan kerjakan sama-sama, ya. Kita akan kerjakan sama-sama, kita latihan sama-sama. Jadi kalau ada yang sudah bisa, silahkan dikerjakan dulu. Nanti kita cocokkan apakah betul atau tidak. Atau mungkin ada yang mengorek-orek, silahkan.
Baik, apakah papan tulis saya ini kelihatan? Halo? Papan tulis saya kelihatan nggak? Tangan saya ini. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakannya. Ya, kita akan mencoba mengerjakannya secara pelan-pelan. Ya. Nah, di sini yang kita mau latihan adalah bagaimana cara menentukan bilox. Soalnya adalah kita mau melihat ya dari A, B, C, D, E, pilihan A, B, C, D, E, mana yang bilangan oksidasinya tuh sama dengan unsur Cl dalam HClO3. Ya. Jadi kita mau cari tahu berapa. Langkah pertama kita cari dulu berapa bilox dari Cr di dalam Cl dalam HClO3. Oke. Nah, kita buat di sini HClO3. Nah, minggu lalu kalau kita lihat ada aturannya yang mengatakan bahwa bila suatu senyawa itu tidak bermuatan atau bukan senyawa ionik, jumlah biloxnya atau jumlah bilox dari unsur-unsur penyusunnya itu harus sama dengan 0. Oke, kalau begitu kita tulis bilox H ditambah bilox Cl ditambah bilox O itu sama dengan 0. Bilox H itu 1 kali. Kalau H, kemarin aturannya biloxnya berapa? Plus 1. Kecuali dia di senyawa apa? Atau dia berikatan dengan logam. Ya, kalau dia berikatan dengan logam, contohnya NaH kemarin, dia biloxnya itu -1. Nah, Cl itu yang kita cari. Kalau di aturannya itu dia bisa langsung ya. Yang ada aturan Cl itu golongan berapa, golongan 6 atau 7 itu dia langsung sudah ditentukan. Tapi di sini karena dia berikatan dengan 2 unsur yang kita sudah tahu biloxnya, maka atau dia yang dicari biloxnya, maka kita taruh di sini X. Berapa kali X? 1 kali X. 1 nih jumlahnya ini ya. Habis itu bilox O berapa? 3 dikali -2. Ini sama dengan 0. Plus 1 ditambah X ditambah -6 sama dengan 0. X sama dengan plus 5. Oke, jadi berapa bilox Cl dalam HClO3? Yaitu plus 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, sekarang kita mulai menjawab nih. Ya, kita mulai menjawab. Dikasih pilihan A. Ya. Pilihan A-nya kita mau cari Cr dalam CrO4 2-. Aturannya kemarin kita sudah tahu bersama-sama
ya. Kalau dia senyawa ionik, maka total biloxnya itu sama dengan muatannya. Sehingga kalau untuk kasus CrO42-, total biloxnya itu harus sama dengan minus 2. Jadi bilox Cr ditambah bilox O itu sama dengan minus 2. Bilox Cr berapa? Yang kita cari 1 dikali ditambah 4 ya, dikali minus 2 ya, sama dengan minus 2. X plus minus 8 sama dengan minus 2. X sama dengan plus 6 ya. Jadi yang opsi A benar atau salah? Salah. Karena dia Cr itu plus 6. Oke, kita masuk ke opsi yang kedua. Fe dalam FeCN6 3- ya. Ini senyawa ionik. Jadi ini totalnya harus sama dengan minus 3. Jadi biloxnya saya langsung saja ya. 1 kali X ditambah Cn sebagai satu kesatuan ya. Cn sebagai satu kesatuan itu dia punya bilox adalah minus 1 ya. Sehingga kalau bilox Cn sebenarnya kalau mau dicari satu-satu C sendiri, N sendiri bisa ya. Tapi kalau Cn sebagai satu kesatuan itu dia punya bilox minus 1. Sehingga 6 kali minus 1. Sini X plus minus 6 sama dengan minus 3. X sama dengan plus 3 ya. Ternyata opsi B pun tidak tepat ya. Tidak tepat. Nah, sekarang kita masuk ke opsi C. Opsi C itu Cr dalam Cr2O7 2- ya. Berarti ini totalnya harus sama dengan minus 2. Bilox Cr 2 kali bilox Cr ditambah 7 dikali minus 2. 2x plus minus 14 sama dengan minus 2. 2x sama dengan plus 12. X sama dengan plus 6 ya. Nah, ternyata opsi C pun masih tidak tepat ya, karena ternyata bilox Cr dalam Cr2O7 2- itu adalah plus 6. Tidak sama dengan bilox Cl dalam HClO3 ya. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya itu adalah Sb dalam Sb O4 3-. Ini totalnya harus sama dengan minus 3. Jadi 1 kali bilox Xb itu kita sebut sebagai X ditambah 4 kali minus 2. X plus minus 8 sama dengan minus 3. X sama dengan plus 5. Nah, ternyata kita sudah dapat ini bahwa yang biloxnya sama plus 5 itu adalah
Sb dalam SbO4 3 minus ya. Sehingga jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Tapi biar lebih pas, kita cari lagi. Apakah benar jawabannya D? Jangan-jangan E juga Bapak bikin sama lagi. Ya. Coba kita lihat. Mn di dalam MnO4 minus. Ini jumlahnya harus sama dengan minus 1. X ditambah 4 kali minus 2. X sama dengan X plus minus 8 sama dengan minus 1. X sama dengan plus 7. Oh, ternyata yang E juga tidak tepat. Jadi yang benar adalah opsi D. Ya. Jadi yang benar adalah opsi D. Ya. Adalah opsi D. Ya, opsi D yaitu Sb dalam SbO4 3 minus. Nah, ini ada soal lagi nih. Manakah yang merupakan reaksi redoks? A. MnCO3 menjadi MnO plus CO2, atau B. Cl2 menjadi NaI plus NaCl plus 2, atau C. BaCl2 plus H2SO4 menjadi BaSO4 plus 2HCl, atau D. SO2 plus H2O menjadi H2SO3, atau malah opsi terakhir ZNO menjadi 2HCl plus ZnCl2 plus H2O. Nah, kira-kira ada yang bisa memberi jawaban dari pertanyaan ini dan bisa berikan alasannya? Silahkan. Ada? Belum, Pak. Kira-kira soal ini saya perlu mencari biloxnya atau tidak? Saya perlu mencari biloxnya atau enggak ini? Perlu, Pak. Perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Coba perhatikan slide yang ini. Dalam reaksi redoks ada perubahan bilangan oksidasi yang ditandai dengan ciri perubahan senyawa menjadi unsur atau sebaliknya. Nah, sekarang perhatikan soal yang ini. Ada tidak yang mempunyai dari kelima reaksi ini, ada yang mempunyai ciri tidak dari unsur menjadi senyawa atau dari senyawa menjadi unsur? Ada, Pak. Ada. Yang mana? Kalau yang A, Pak, yang A. A apa? Senyawa jadi apa? menjadi unsur. Senyawanya Senyawa apa? menjadi unsur. MnCO3. Dia berubah jadi apa ini? MnO tambah CO2. Ini unsur. Ini bukan unsur. Ini masih senyawa. Jadi yang benar adalah Pak. jawabannya yang B. Ya. Bagaimana, Pak? Mana senyawanya? Mana unsurnya? Yang pertama, senyawa jadi unsur ya. Ada suatu senyawa NaI. Dia
senyawa ini I-nya itu berubah menjadi unsur bebas. Ya. Perhatikan atau dengar penjelasan saya di video yang sebelumnya. Di situ kan saya ada kasih contoh kan, waktu saya menyebutkan aturan mengenai bilox, senyawa unsur bebas itu adalah bilox unsur bebas adalah 0. Baru saya contohkan ada Cl2, ada I2, H2, O2. Nah, ini kan dari senyawa NaI menjadi I2, senyawa menjadi unsur. Terus yang kedua, unsur bebas menjadi senyawa. Ya. Jadi seperti itu saja ya. Kalau misalnya ini trik cepatnya saja toh, sebenarnya bisa ya. Karena kalau mau cari biloxnya lagi nanti satu-satu lama ya. Tapi dengan cara begini kita cukup lihat, oh tadi Bapak kan sudah kasih tahu ini semua pasti reaksi redoks nih ya. Cuma kita lihat biar lebih cepat ya. Si Cl2 menjadi NaCl atau unsur menjadi senyawa, senyawa menjadi unsur. Ya, nanti lihatnya seperti itu saja kalau misalnya ada soal yang mirip-mirip ya. Oke, selanjutnya ada soal lagi nih. Pernyataan yang benar tentang reaksi redoks di bawah ini ya, reaksi redoksnya adalah 2HNO3 plus Cu2OO menjadi 6CuNO3 2 kali plus 2NO menjadi H2O. Nah, untuk soal seperti ini baru kalian tentukan bilox masing-masing unsur, terus lihat mana yang mengalami kenaikan atau oksidasi, mana yang mengalami penurunan bilox atau reduksi, sehingga dari kalian menganalisis soal atau jawaban kalian itu bisa menentukan opsi mana yang harus dipilih. Nah, sekarang coba di masing-masing tempat tentukan bilox N dari HNO3, terus bilox Cu dari Cu2O, terus bilox NO dari senyawa O2. Coba sekarang, atau carilah bilox semua unsur yang ada di sini. Coba sekarang saya kasih waktu 5 menit. Ayo. Nah, ini merupakan cara PBO. Ya. Yang pertama, kita buat reaksinya dulu dan tentukan senyawa yang mengalami perubahan bilox. Yang kedua, kita menyetarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan bilox. Sekali lagi, hanya yang mengalami perubahan bilox. Terus kita tentukan perubahan biloxnya berapa dan samakan dengan cara dikali silang. Setelah itu kita tulis ulang reaksi dengan koefisien yang sudah disamakan, lalu kita samakan jumlah O dan H sesuai dengan suasana. Jika dalam suasana asam, maka bagian atau ruas yang kelebihan oksigen ditambahkan H+, sedangkan yang kurang oksigen ditambahkan H2O. Sedangkan dalam suasana basa, ruas yang kelebihan oksigen ditambahkan H2O dan yang kekurangan oksigen itu ditambahkan ion OH-. Ya. Nah, ini merupakan latihan soal. Nah, kita coba bersama-sama. Ya. Kalau ada yang mau mencobanya di rumah dulu,
Ya, silahkan. Ya, saya. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai menyetarakannya. Ya, kita mulai menyetarakannya. Nah, sekarang kita tentukan dulu yang mengalami bilog siapa. Ya, cara cepatnya seperti ini. Ya, cara cepatnya kita lihat senyawa-senyawa yang tidak disebutkan secara spesifik pada aturan mengenai bilogs. Di situ ada K2, ada K, ada CR, ada BR. Nah, sekarang kita tentukan kira-kira siapa yang mengalami bilogs. Siapa yang mengalami kenaikan dan penurunan bilogs. Kita tentukan dulu bilogs masing-masing. Ya, O ini -2. K itu sudah Halina. K itu golongan 1A ya. Jadi kemarin itu kita sudah pastikan dia punya bilogs adalah +1. Sedangkan CR berapa? Ini CR -8 +2, berarti dia di sini +6. Benar tidak nih? Jangan sampai saya salah hitung lagi. Ya. CR +6 -8 ditambah 2 +6. Ya. Oke, H di sini +1, BR pasti -1. Ya. Di sini K-nya +1, BR -1, BR2 dia golongan bebas. Ini maka dia 0. Ya. BR. Ya. BR itu golongan berapa? 7A, Pak. Golongan 7. Berarti kalau dalam aturan redox dia bilogsnya -1 ya? Iya, Pak. Oke, -1. Berarti kalau sini kita pakai aturan itu -1. Berarti di sini +3. Ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa lihat nih. Ya. Berarti yang ada perubahan itu yang pertama adalah CR. Dia berubah dari +6 menjadi +3. Ya. Terus selanjutnya apa? BR. Ya. Ini dia dari -1 ke 0. Ya. Ini dia naik. Ini dia turun 3. Ya, dia turun 3. Dia mengalami reduksi. Di mana dia turun 3. Ini dia mengalami oksidasi. Dia naik 1. Ya. Kira-kira ada langkah selanjutnya apa ya? Oke, kita masuk ke langkah kedua. Setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan bilogs. Ya. Di sini BR. BR dia mengalami perubahan bilogs. Kita lihat jumlah BR di kiri berapa, di kanan berapa. CR dulu, kita mulai dari CR.
Cr di kiri 1, di kanan 1. Berarti tidak perlu lagi kita setarakan ya. Nih. Nah, sekarang Br nih. Br di kiri 1, di kanan ada berapa? 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3. Berarti BR-nya ada 6. Di sini ada 1. Maka kita tambahkan 6. Ya. Sekarang BR-nya jumlahnya sama nih. Ya, langkah kedua, setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan Bilox. H2O kalau mau ikut juga tidak masalah. Ya. Dia tidak ikut juga tidak masalah. Ya. Oke, tapi yang kita lihat BR dulu. Ya. BR dulu. Nah, sekarang kita kali silang. Ya. Berarti ini kita kali 1, yang ini kita kali 3. Oke, ini adalah cara setengah reaksi. Ya, yang pertama kita buat kerangka reaksi ion, terus kita pisahkan antara reaksi reduksi dan oksidasi, terus kita samakan jumlah atom kiri dan kanan, terus kita samakan jumlah O dan H sesuai suasana. Setelah itu samakan muatan dengan menambahkan elektron, lalu kita kali silang dan jumlahkan. Artinya nanti kita lihatlah. Terus kembalikan ke bentuk semula dan cek. Nah, di sini dalam suasana asam, sisi yang kelebihan oksigen ditambahkan H2O dan yang kekurangan oksigen, sisi yang dalam suasana asam, sisi yang kelebihan oksigen itu ditambahkan H+, dan yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O. Sedangkan sisi yang kelebihan O pada suasana basa ditambahkan H2O, dan sisi yang kekurangan O pada suasana basa ditambahkan OH-. Untuk mengerti ini, kita lihat contoh soal. Setarakan reaksi redoks di bawah ini dalam suasana asam. Jadi kita punya reaksi Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ menjadi Mn2+. Oke. Sekarang kita akan kerjakan soal ini. Ya. Tadi suasananya apa? Asam ya? Ini suasananya asam. Oke, kita mulai langkah-langkahnya. Buat kerangka reaksi ion dari reaksi redoks, ya. Dengan cara memisahkan antara reaksi reduksi dan oksidasi. Berarti kita tentukan dulu mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Fe, kita perhatikan di sini. Dia bukan unsur bebas ya, tapi dia ion. Sehingga jumlah ion sama dengan jumlah muatannya sama dengan biloxnya. Sini dia Fe2+, berarti biloxnya +2. Ya. Dia ke Fe. Berarti ini kemungkinan Mn ke Mn2+. Ya. Di sini Fe-nya dari +2 ke +3. Dia mengalami oksidasi. Terus Mn dari berapa ini? +7 ya. Mn ini +7. +7 dia ke +2, mengalami reduksi, ini mengalami oksidasi. Oke, berarti sekarang kita bisa pisahkan. Ya. Kita pisahkan. Pisahkan reaksi reduksi, reaksi oksidasi. Ya.
reduksinya tuh MnO4 min menjadi Mn2 plus. Dengan oksidasinya itu adalah Fe2 plus menjadi Fe3 plus. Oke, kita masuk ke langkah ketiga, samakan jumlah atom kiri dan kanan. Oke, untuk kasus ini itu sudah sama Mn-nya, di sebelah kiri 1, kanan 1. Fe-nya pun sama, kiri 1, kanan 1. Ya. Berarti langkah ketiga sudah. Sekarang langkah keempat, samakan jumlah O. Ya. Sesuai suasana. Ini suasana asam, berarti kita lihat yang asam. Dalam suasana asam yang kelebihan oksigen itu ditambahkan H+, sedangkan yang kekurangan oksigen ditambahkan H2O. Saran saya, kita menambahkan H2O dulu, baru H+-nya menyesuaikan. Ya. Maka kita tambahkan H2O sebanyak kekurangan oksigennya. Ya. Oksigennya di sini kekurangan di sebelah kanan. Di sebelah kanan oksigennya 0, di sebelah kiri oksigennya 4. Maka yang kurang oksigen kita tambahkan H2O sejumlah kurangnya oksigennya itu. Ya, berarti di sini ditambah 4H2O. Nah, baru yang tadi saya bilang H+-nya itu belakangan, ya. Sehingga dia nanti lebih mudah. Kita tambahkan H+-nya. H+ sebanyak berapa? Ya. Sebanyak jumlahannya 8. 8H+. Oke. Untuk yang reduksi sudah beres kan untuk menyamakan jumlah O dan H. Sekarang yang oksidasi Fe2 plus dan 3 plus. Perlu nggak kita samakan O dan H? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena tidak ada oksigen. Ya. Tidak ada oksigen yang menjadi syarat di situ. Harus tambah H plus dan H2O. Jadi tidak perlu kita tambahkan. Ya. Oke, selanjutnya adalah langkah kelima. Samakan muatan dengan penambahan elektron. Oke, sekarang kita harus samakan muatan. Muatan di sebelah kiri. Ya, -1 plus 8. Jadi muatan di sebelah kiri untuk reduksi itu dia sebanyak plus 7. Sedangkan di kanan plus 2. Biar yang kiri sama dengan yang kanan plus 2, kita harus tambahkan elektron di yang kiri. Elektron kan muatannya negatif. Jadi kita harus tambahkan sebanyak berapa? Sebanyak 5 elektron. Ya. Sehingga nanti muatannya sama-sama plus 2. Ya, yang Fe di sini kita tambahkan elektronnya di mana? Di sebelah kanan. Sehingga nanti 3 kurang 1 sama dengan plus 2. Sudah sama nih muatannya. Sampai di penambahan muatan ini, ada yang masih bingung nggak? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya kita kali silang. Kali silang maksudnya apa? Dalam hasil akhir penyetaran redoks, elektron ini nggak boleh ada. Sehingga kita harus hilangkan. Ya. Hilangkan dengan cara, makanya saya tulis di situ kali silang. Ya, kali silang. Ini dikali 1, ini dikali 5. Kenapa kali 5? Supaya elektronnya nanti bisa saling menghilangkan. Ya.
K1 K5. Oke. Ceritanya setelah kita kali silang ya, setelah kita kali silang, kita dapat 5Fe, 5Fe, dan 5 elektron. Ya, ceritanya kita sudah kali silang. Sehingga ini bisa kita hapus. Sekarang kita jumlahkan. Hasilnya 5Fe2+ ditambah MnO4- tambah 8+ jadi 5Fe3+ tambah Mn2+ tambah 4. Nah, ada informasi lagi nih buat kalian. Suatu reaksi redoks dinyatakan setara, dia punya dua syarat. Ya, dia punya dua syarat. Kalau misalnya penyetaraan biasa itu kan syaratnya hanya jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Kalau dalam reaksi redoks ditambahkan lagi satu syaratnya, selain dia harus jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan, ya, yang perlu disamakan lagi adalah jumlah muatan. Oke, sekarang kita yang pertama dulu, atomnya. Atom Fe. Pak, itu kan satu Fe2+, satu Fe3+. Sekali lagi, yang kita lihat adalah atomnya. Fe di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 5. Sudah sama. Mn di sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Sudah sama. Hidrogen di sebelah kiri 8, di sebelah kanan 8. Sudah sama. Oksigen di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 4 kali 1, 4. Sudah sama. Syarat pertama sudah dipenuhi. Sekarang syarat kedua, muatannya sama atau enggak? Nah, dalam muatan ini koefisien berpengaruh. Makanya tadi saya bilang yang pertama sekali, kalau dia bukan reaksi penyetaraan, koefisien nggak usah diapa-apain. Tapi kalau dia sudah reaksi penyetaraan, koefisiennya baru bermain. Sekarang di sini muatannya 10, saya hitung ya, takutnya saya 10 ditambah -1 ditambah 8. Ya, ini sama dengan +17. Ya, sebelah kanan 5 kali 3, 15 ditambah 2. Sama dengan +17. Muatan di sebelah kiri 17, di sebelah kanan 17. Maka reaksi redoks ini sudah setara dan memenuhi dua syarat tadi. Jumlah atomnya sama, jumlah muatannya sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya untuk penyetaraan. Nanti mengenai latihan-latihan soal yang lain bisa kalian cari di internet atau di buku-buku SMA dan silakan dikerjakan. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam stoikiometri reaksi redoks. Prinsipnya, ya, dalam prinsip stoikiometri reaksi redoks, mol oksidator itu setara dengan mol reduktor, di mana elektron lepas itu sama dengan elektron yang diterima. Ya. Ada contoh soal. Ya, ada contoh soal. Padatan besi direaksikan dalam asam menghasilkan ion Fe3+. Ion yang terbentuk direaksikan dengan KMnO4 menurut persamaan reaksi di bawah ini. Ya. Jika besi yang dilarutkan 11,2 gram, maka volume KMnO4 0,1 molar yang diperlukan adalah, oke, itu adalah soalnya. Nah,
Yang pertama, kita harus mengerti dulu soalnya. Ya, yang pertama kita harus mengerti dulu soalnya. Ya, di situ kita mau menghitung, ya, kalau besi yang saya punya itu sebanyak 11,2 gram, ya, berapa KMnO4 0,1 molar yang saya butuhkan agar ion Fe3+ dapat terbentuk. Ya. Jadi soalnya tuh maunya seperti itu. Berapa volume KMnO4 0,1 molar yang saya perlukan untuk melarutkan 11,2 gram besi agar ion Fe3+-nya dapat terbentuk. Oke? Nah, tentunya ya, untuk mengetahui berapa ini yang terbentuk, ya, kita harus tahu dulu ini berapa. Ya, ini berapa. Ya. Maka mol Fe2+, ya, itu setara dengan mol Fe. Mol Fe2+ setara dengan mol Fe. Mol Fe di sini yang mana? Si padatan besinya. Ya. Itu dulu. Sehingga nanti kalau kita mau mencari mol yang ini, berarti dia punya mol setara dengan mol Fe. Oke? Selanjutnya, kita mau tahu berapa banyak perubahan elektron yang terlibat di situ. Nah, yang tadi kita sudah lihat pada soal sebelumnya, ini ada 1 elektron yang terlibat, ya. Sedangkan ini ada 5 elektron yang terlibat, ya. Ini dari +7 ke +2. Maka ya, kita bisa langsung nggak mencari volumenya? Bisa, ya. Kita menggabungkan antara perhitungan mol dan pencarian konsentrasi. Didukung dengan prinsip tadi, mol reduktor sama dengan mol oksidator. Artinya, mol Fe2+ dikali elektron yang terlibat itu sama dengan mol MnO4 min dikali elektron yang terlibat. Mol Fe2+ dapat dari mana, Pak? Mol Fe tadi. Yang sama dengan gram Fe dibagi mR Fe dikali jumlah elektron yang terlibat. Nah, terus mol MnO4 dari mana? Perhatikan, molar sama dengan mol per volume. Sehingga mol sama dengan molar kali volume. Mol MnO4 kita pakai rumus ini. Sama dengan konsentrasi MnO4 dikali volume dikali jumlah elektron yang terlibat. Ini AR atau MR ya. Sudah. Semua angka sudah kita punya belum? Sudah. Tinggal kita masukkan saja. Gram Fe berapa? Gram Fe itu 11,2. AR-nya berapa? 56. Elektron yang terlibat 1 elektron. Ya.
kali 1 elektron. Kali 1 sama dengan molar MnO4 min dapat dari mana? Dari molar KMnO4 0,1 dikali, sekali lagi volume ini adalah liter ya. Jadi X liter dikali jumlah elektron yang terlibat 5. Nah, coba sekarang selesaikan ini. Berapa liter? Atau kita jadikan mililiter lah. Berapa mililiter? Mililiter berapa yang didapat? Mililiter. X itu nilainya berapa coba? Saya, Pak. Siapa? Intan ya? Intan Nuraini kah? Betul toh? Iya, Pak. Oke. Ya, jawabannya adalah 0,4 liter ya. Nilai plus untuk Intan ya. 0,4 liter atau 400 mililiter. Ya. Terima kasih, Pak. Siap. Sama-sama Intan sudah menjawab. Oke. Baik, dengan selesainya perhitungan tadi, maka selesai juga materi kita untuk redoks ini. Nanti saya akan memberikan latihan soal. Nanti silahkan dikerjakan ya sebagai tugas. Dan untuk minggu depan kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu laju reaksi. Ya. Baik, sebelum kita menutup kuliah kita pada sore hari ini, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih, tidak ada. Oke, kalau begitu kita akan absen. Silahkan buka kamera kalian semua. Wiwit dia. Oke, sudah. Leonila, Revaldo, Kevin sama Rendra. Kameranya. Oke, Kevin sudah muncul, Leonila sudah muncul, Revaldo sama Rendra. Itu jangan-jangan sudah tidur lagi. Mungkin Rendra lagi sholat, Pak. Oh, Rendra lagi sholat ya. Oke, kalau Revaldo juga sholat. Jangan sampai Revaldo juga ikut sholat berjamaah lagi sama Rendra. Tidak ya? Revaldo, di mana dirimu? Tidur kah? Revaldo, bangun. Oke lah. Baik, tidak apa-apa. Revaldo, saya nanti hitung hadir. Saya kan ada dari tadi sudah paling awal masuk gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Sudah bangun, Re? Oh, sudah ada. Oke, berarti tinggal Rendra ya. Berarti Rendra lagi sholat, tidak masalah. Oke, demikianlah perkuliahan kita. Sampai jumpa minggu depan. Kita masih di alamat yang sama, jadi tidak usah tanya Pak alamatnya di mana. Alamatnya yang ini sudah. Jadi tidak ganti-ganti link kita. Oke? Baik, kalau gitu terima kasih untuk semua. Semua sudah saya capture. Dan Tuhan berkati kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
ya selamat pagi lah.